Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriana Sapitri. Saya dari EKI 2F, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Dosen pengampu Bapak Imsar MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan titik keseimbangan. Teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Teori permintaan ini berbunyi perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Suku permintaan. Nah, di sini suku permintaan itu berbunyi hubungan antara barang yang diminta dengan barang tersebut di mana hubungannya berbanding balik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun ke kiri, ke kanan, bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Nah, contoh kurva permintaan itu seperti ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama, harga barang itu sendiri. Nah, maksudnya itu jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya ini berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait yang berkaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau pengganti. Yang ketiga itu tingkat pendapatan per kapital. Nah, dapat mencerminkan daya beli semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Nah, di sini tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Nah, semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera yang atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Yang keenam, perkiraan harga di masa yang mendatang. Nah, ini misalnya bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut dari sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa yang depan nanti. Yang ketujuh itu tingkat pendapatan. Nah, di tingkat pendapatan ini per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila disebut mendapat pendapatannya buruk. Jika disebut pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya ya dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha produksi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli barang daripada biasanya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhinya. Teori penawaran itu yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Dan ada hukum penawaran. Hukum penawaran ini berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan itu semakin sedikit. Nah, di sini ada kurva penawaran. Kurva penawaran itu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah harga barang tersebut.
faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga satu barang naik, maka produsen cenderung akan menambahkan jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya, apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Dan juga sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplement itu naik, maka penawaran suatu barang berkurang atau sebaliknya. Nah, yang ketiga ini harga produksi. Maksudnya, kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang besar yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang tersebut. Yang keempat itu biaya produksi. Nah, kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, seperti penawaran barang berkurang. Yang kelima itu teknologi produksi. Maksudnya kemajuan teknologi ini menyebabkan penurunannya biaya produksi dari menciptakan barang-barang baru, sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan terus bertambah. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini adalah memaksimumkan laba, bukan hasil produksinya. Akibatnya, setiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakan pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum. Nah, yang kedelapan itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga berperan menjadi faktor penawaran, yaitu untuk mengurangi komoditas impor, menyebabkan supply dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan penawaran. Nah, di sini kita akan membahas pergerakan dan pergeseran pada kurva permintaan dan penawaran. Pergerakan kurva permintaan yaitu pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan sebagai akibat dari perubahan harga tersebut. Nah, contoh kurva permintaan itu seperti ini. Pergeseran pada kurva permintaan yaitu baik ke kanan maupun ke kiri ini terjadi karena perubahan jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Nah, ini contoh pergeseran pada kurva permintaan. Nah, selanjutnya pergerakan kurva penawaran yaitu pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Nah, contoh dari pergerakan kurva penawaran itu seperti ini. Pergeseran kurva penawaran ini biasanya mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena perubahan jumlah produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Nah, selanjutnya itu titik keseimbangan. Nah, harga keseimbangan adalah harga yang dibentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang berarti kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, ada juga teknik untuk menentukan keseimbangan pada pasar, yaitu ada 3, yaitu yang pertama menggunakan tabel seperti ini. Nah, di tabel ini kita lihat harga keseimbangan yang terjadi ketika harganya 4.000, sedangkan nilai keseimbangan ketika pena 60 biji. Kedua itu menggunakan kurva seperti ini.
Nah, dari hasil perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan, terjadilah titik keseimbangan. Dan kurva permintaan titik keseimbangan diperoleh pada titik equilibrium 60,350 yang disebut sebagai harga equilibrium. Nah, yang keempat itu secara matematik, bahwa keseimbangan pasar dicapai apabila kualitas yang diminta sama dengan kualitas yang ditawarkan. Syaratnya QD sama dengan QS atau CD sama dengan CS. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, di sini ada soal, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 30 kurang 6P. Dan fungsi penawaran Q sama dengan min 10 tambah 4P, maka titik keseimbangannya adalah, nah di sini titik keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. Nah, 30 dikurang 6P sama dengan min 10 tambah 4P. 30 min 10 pindah kemari jadi tambah 10. 4P, 6P ini min 6P pindah kemari jadi dapat jadi positif 6P. Jadi sini 40, sini 10P. Maka P sama dengan 4. Nah, sekarang kita menentukan QD-nya. QD-nya itu 30 dikurang 6P. 30 dikurang 6 dikali 4. 30 dikurang 24 sama dengan 6. Jadi Q-nya itu 6. Jadi titik keseimbangannya itu keseimbangan Q, P yaitu 6,4. Mudah kan? Nah, sangat mudah kan materi tentang permintaan, penawaran, dan titik keseimbangan. Cukup jelas ya kan ya yang saya jelasin tadi, sudah bersama contohnya, dan semoga kalian semua paham. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.